Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3581 sampai bab 3584. Gong Qianqiu telah mencapai kekuatan besar setelah melahap pembuluh darah spiritual dari dua ras alien. Dia tidak ingin mencari siapapun untuk membalas dendam, tetapi datang ke lubang mayat terlebih dahulu. Master Bond telah mengumpulkan semua anggota sekte Qianqiu di sini sesuai dengan keinginan Gong Qianqiu. Kerumunan orang berkerumun di sekitar lubang mayat, dan sejauh mata memandang. Gong Qianqiu tertahan di kehampaan, dan energi hitam menyelimuti dirinya, seperti dewa yang turun ke dunia. Tuan Bon dan Dugu Xiao adalah orang pertama yang berlutut di tanah. Saya menyambut pemimpinnya. Ketika kedua suara itu terdengar, semua orang berlutut. Dia berkata dengan penuh kesalehan, "Selamat datang di pemimpin. Pemimpin memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan akan memerintah dunia selama ribuan generasi." Gong Qianqiu perlahan menurunkan sosoknya dan melepaskan energi spiritual di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan menyebar seperti kekuatan yang luar biasa. Usai menghitung, para jemaah pun gemetar, merasa sedikit terengah-engah akibat aura kekerasan tersebut. Setelah sekian lama, Gong Qianqiu perlahan menjadi tenang. "Semuanya, bangun!" Suara Gong Qianqiu ringan dan lapang, dengan pesona yang tak terlukiskan. Namun ada sesuatu yang begitu agung dalam pesona ini sehingga orang tidak berani berpikir salah. Hanya bersedia menyerah, "Terima kasih guru." Semua orang merasa lega. Setelah perlahan berdiri, mereka bahkan tidak berani bernapas. Beberapa orang pemberani diam-diam melihat ke arah Gong Qianqiu, tetapi langsung terkunci oleh aura menakutkan. Saat itu, mereka jelas merasakan nafas kematian. Jadi dia segera menundukkan kepalanya, dan perasaan terkunci perlahan menghilang. Mengingat kejadian tadi, orang-orang ini hanya bisa melihat samar-samar sosok langsing seorang wanita. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura energi yang menakutkan, dan mustahil untuk melihat wajah asli Gunung Lu. Pemimpin ini telah mencapai kesuksesan besar, dan inilah saatnya sekte Qianqiu tampil sepenuhnya di hadapan dunia. Kata Gong Qianqiu dengan bangga. Para anggota sekte berkata serempak, "Pemimpinnya bijaksana. Anda dapat kembali ke stasiun semula dan mengumpulkan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi. Pemimpin ini akan memberikan tugas kepada Anda dalam waktu dekat. Pada saat itu saatnya, nama sekte Qianqiu akan diberikan kepadamu." Semua orang takut. Suara Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi dingin lagi. "Ikuti perintahmu." "Oke." Mundur. Saat Gong Qianqiu mengeluarkan perintah, pengikut sekte Qianqiu surut seperti air pasang. "Bagaimana kabar teman-temanku?" Gong Qianqiu bertanya perlahan saat dia mendarat. Dugu Xiao berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Guru, mereka semua masih bernapas, mereka tidak bisa mati." "Bagus sekali, saya akan pergi menemui mereka, kalian tetap berjaga di luar." Setelah Gong Qianqiu berkata itu, dia langsung pergi ke ruang rahasia lokasi lubang 10.000 mayat. Pintu batu terbuka, dan lebih dari 10 orang dipenjarakan di ruang rahasia besar. Itu tidak lain adalah Su Qingya, 10 jenius teratas dari divisi setan penekan. Dan Yu Feng Tianxi, yang disiksa hingga menjadi manusia. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala, mengira mereka adalah penjaga yang bertanggung jawab mengantarkan makanan. "Semuanya, sudah lama tidak bertemu," Gong Qianqiu menyapa dengan bercanda. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang adalah Gong Qianqiu, mata mereka penuh dengan keterkejutan, kemarahan, keputusasaan, dan emosi kompleks lainnya. Apalagi setelah merasakan tekanan aura menakutkan yang sengaja dikeluarkan oleh Gong Qianqiu. Semua orang tercengang dan tercengang. "Gong Qianqiu, kekuatanmu telah mencapai tingkat ini. Bagaimana ini mungkin?"
bagaimana kamu melakukannya hanya dalam beberapa bulan? Baili Waner dan Sangguan Tianfeng bertanya satu demi satu. Pion sederhana yang dulunya tidak berarti di mata mereka. Sekarang dia sebenarnya memiliki kekuatan mengerikan yang membuat mereka mengaguminya. Mereka bahkan tidak berani memikirkan kekuatan ini. Apakah kamu terkejut? Ini baru permulaan. Gong Qianqiu semakin tersenyum, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang memilukan, tentu saja, saya harus berterima kasih untuk ini. Kamu, bagian atas 10 orang jenius sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Anda seharusnya merasa terhormat bisa mengintegrasikan akar Anda dengan akar saya, bukan? Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, kesenangan. 10 jenius teratas tercengang. Siapa yang peduli dengan kehormatan ini? Sekarang saya telah mendirikan Sekte Qianqiu, Anda harus menyaksikan penyatuan dunia saya. Gong Qianqiu semakin tersenyum. Melihat ekspresi marah dan putus asa dari 10 jenius teratas, Gong Qianqiu merasakan pencapaian. Kalian dulunya berada di atas satu sama lain, tetapi sekarang kalian telah menjadi tawanan Gong Qianqiu-ku. 10 orang jenius teratas penuh dengan kebencian, tetapi mereka tidak berdaya. Dengan kekuatan Gong Qianqiu saat ini, bahkan 10 dari mereka berada di puncaknya. Jika mereka bergabung, mereka mungkin hanya akan terbunuh seketika. Sekarang tulangnya telah digali dan budidayanya telah diserap. Dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Jika bukan karena selera buruk Gong Qianqiu, dia ingin orang lain menyaksikannya. Saya khawatir dia sudah lama dibunuh, bukan putus asa. Keputusasaan yang kuat dengan cepat memenuhi hati 10 orang jenius. Masing-masing murid mereka memiliki mata redup, seolah-olah mereka adalah zombie berjalan yang kehilangan vitalitasnya. Dan kamu, Su Qingya, kamu harus hidup dengan baik. Kamu adalah saksi pertama, kamu senang melihatku begitu kuat, kan? Jangan marah, tidak peduli seberapa marahnya kamu, itu tidak akan terjadi, tidak membantu, hemat energimu, hiduplah dengan baik. Gong Qianqiu dengan lembut mengangkat jarinya, dan kekuatan tak terlihat dengan keras mengangkat dagu Su Qingya. Su Qingya mengatupkan giginya, berharap dia bisa menerkam Gong Qianqiu dan menggigit Gong Qianqiu dengan keras. Tapi dia segera menyerah lagi, dengan kata lain, benar-benar putus asa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Gong Qianqiu barusan, apalagi kondisinya saat ini. Bahkan jika dia melancarkan serangan di masa jayanya, dia mungkin tidak bisa menyentuh pakaian Gong Qianqiu. Benar, lihat saja bagaimana aku mendominasi dunia. Ketika saatnya tiba, suasana hati saya akan baik, dan mungkin saya akan mengampuni hidup Anda. Sambil berbicara, Gong Qianqiu berjalan ke arah Yu Feng Tianxi lagi. Yu Feng Tianxi, kamu baik-baik saja. Yu Feng Tianxi digantung secara paksa oleh ramuan itu dengan hanya satu nafas tersisa. Tentu saja hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Gong Qianqiu. Dia hanya ingin bos besar yang seharusnya bertanggung jawab atas penjara Sentian dan bahkan seluruh departemen penindas iblis melihatnya dengan matanya sendiri. Fondasi besar yang pernah ia banggakan hancur total. Tolong bunuh aku, kata Yu Feng Tianxi lemah. Hatinya sudah mati, kepercayaan juga benar-benar runtuh dengan tampilan kekuatan menakutkan dari Gong Qianqiu. Yu Feng Tianxi sepertinya melihat kehancuran divisi Zenmo. Fondasi yang dulu dibanggakan akan dihancurkan di tangan Gong Qianqiu. Tidak, 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 aku tidak akan membunuhmu, setidaknya untuk saat ini. Saat aku menghancurkan divisi penindas iblis dan penjara Sentian, aku akan memintamu untuk menonton dengan mata kepala sendiri. Gong Qianqiu tertawa liar di punggungnya. Mata Yu Feng Tianxi bulat, tapi dia pingsan setelah beberapa saat. Guru ini akan melakukan sesuatu yang besar, tunggu dan lihat saja. Setelah Gong Qianqiu selesai berbicara, dia meninggalkan ruang rahasia dengan puas. Ruang rahasia sudah dipenuhi dengan keputusasaan yang luar biasa. Sesampainya di luar lubang mayat, pikiran Gong Qianqiu berpacu dengan cepat.
Sekte Qian Qiu saat ini sangat besar. Jika mereka semua berkumpul, kekuatan mereka akan lebih kuat daripada divisi penekan iblis atau kerajaan abadi. Mengingat adegan di mana ia disembah oleh jemaah yang tak terhitung jumlahnya belum lama ini, ambisi Gong Qian Qiu berkembang pesat. Selanjutnya, pemimpin ini tidak perlu lagi terbatas pada tempat kecil ini, tetapi akan menghadapi seluruh dunia. Tunggu saja, kalian semua akan gemetar karena Sekte Qian Qiu. Gong Qian Qiu sangat bangga dan sudah berpikir tentang hal itu, mengambil langkah selanjutnya. Seseorang datang, Gong Qian Qiu mengaitkan tangannya. Tuan Bon dan Dugu Xiao, yang telah menunggu lama, segera pergi. Dia bertanya dengan hormat, apa perintah dari pemimpin? Kalian berdua, tolong segera kumpulkan semua orang percaya dalam keadaan siaga. Besok pagi kita akan menyerang kerajaan abadi. Gong Qian Qiu berkata dengan dingin. Perintahnya sangat banyak. Anggota Sekte Qian Qiu dari seluruh negeri dengan cepat berkumpul dan siap diberangkatkan kapan saja. Pagi selanjutnya, Gong Qian Qiu secara pribadi memimpin pasukan dan melancarkan serangan terhadap kerajaan abadi. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, Sekte Qian Qiu langsung menyerang markas kerajaan abadi dengan kekuatan yang luar biasa. Pertempuran di luar berlangsung kurang dari 10 menit. Informasi tentang kerajaan abadi juga sangat lengkap. Laporan mata-mata itu diterima segera setelah kedua belah pihak bertempur. Para pejabat senior kerajaan abadi berpikir bahwa faksi eksternal masih bisa melawan sedikit. Saya tidak pernah menyangka orang-orang itu akan dikalahkan dalam satu pukulan. Dalam keputusasaan, pemimpin kerajaan abadi mengumumkan aktivasi segera sistem pertahanan. Terdengar suara bumi dan gunung berguncang. Dalam sekejap, paspor energi tak kasat mata menyelimuti seluruh kerajaan abadi. Energi mengerikan mengalir di atas perisai cahaya, disertai dengan berkah dari rune kuno. Ini adalah kartu truf terakhir dari kerajaan abadi. Suatu ketika, Ye Junlin tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, Ye Junlin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menembus perisai pelindung ini. Para pejabat senior kerajaan abadi sangat yakin akan hal ini. Tentu saja, perisai pelindung ini memang menimbulkan masalah bagi anggota Sekte Qian Qiu. Meskipun Dugu Xiao bahkan meninju beberapa kali, dia tetap tidak terguncang. Saat ini Gong Qian Qiu tiba. Tuan, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Saya benar-benar tidak dapat menghancurkan perisai pelindung ini. Kata Dugu Xiao dengan sangat hormat. Gong Qian Qiu berkata dengan tenang, izinkan saya mencobanya. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Dia sekuat Ye Junlin, dewa perang di Gritsia, dan belum mampu mengguncangnya dengan A1 pukulan. Pemimpin kerajaan abadi itu mengejek. Suara tersebut bergema di langit melalui perangkat pengeras suara khusus, bergema dalam waktu lama tanpa menghilang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menakut-nakuti para penyusup ini. Oh benarkah? Pemimpinnya sangat tertarik. Gong Qian Qiu tiba-tiba menjadi tertarik. Dia awalnya berpikir untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya pada awalnya, hanya untuk menguji kedalaman perisai pelindung. Tapi sekarang Gong Qian Qiu tidak berniat melakukan ini. Dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Perisai energi hancur dalam satu gerakan. Semua anggota Sekte Qian Qiu mundur, kata Gong Qian Qiu dengan sungguh-sungguh. Puluhan ribu jemaah pun langsung berangkat dengan cepat. Sesaat kemudian, Gong Qian Qiu melepaskan kekuatan di tubuhnya. Tekanan energi yang menakutkan sedemikian rupa sehingga bahkan setelah mundur dari jemaat beberapa mil jauhnya, seseorang masih merasa sesak napas. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Gong Qian Qiu. Tentu saja mereka lebih bersyukur. Saya bersyukur bisa mengikuti pemimpin yang begitu kuat. Bas-bas, dunia dengan Gong Qian Qiu sebagai pusatnya mengeluarkan suara gemetar yang memekakkan telinga. Fluktuasi energi hitam yang kuat menyebar secara tidak sengaja. Dunia seakan-akan terkoyak.
Saya ingin melihat apakah perisai energi ini dapat menahan serangan penuh pemimpin. Gelombang cahaya energi hitam dengan cepat berkumpul menjadi bilah pedang besar. Ceka, badai energi hitam melonjak, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Apa, dia begitu kuat? Warna gelap semua orang di kerajaan abadi tiba-tiba berubah. Bahkan pukulan Ye Junlin sepertinya tidak terlalu kuat. Pada saat ini, ruang di kerajaan abadi sepertinya sangat padat. Darah di tubuh setiap orang semakin melonjak. Tubuhku sepertinya mencapai batas daya tahan. Jangan panik, semuanya, tunggu saja jangka waktu ini dan itu akan berlalu. Itu benar, dia tidak bisa menembus perisai energi. Selama kita bersembunyi di sini, dia tidak bisa melakukannya, apapun untuk kami. Meskipun para pejabat senior mencoba yang terbaik untuk meyakinkan, tapi semua orang di kerajaan abadi masih sangat gugup. Gong Qianqiu melayang di udara pada saat ini, seperti dewa yang turun ke dunia. Penyimpanan energi telah mencapai puncaknya, hancurkan pemimpin ini. Gong Qianqiu sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil membuat gerakan menebas ke bawah. Bilah besar energi hitam mengalir ke bawah. Sepertinya hal itu akan membelah dunia menjadi dua. Saat ini, bilah hitam menutupi matahari energi mengerikan merasuki setiap sudut dunia ini. Biarlah rasa takut juga memenuhi hati seluruh anggota kerajaan kekal. Semua orang di kerajaan abadi merasakan tekanan energi yang sangat menakutkan. Bahkan melalui perisai energi yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan. Itu masih membuat mereka terengah-engah, seolah-olah mereka akan terbelah dua oleh pedang energi hitam ini. Bahaya, konsol terminal energi kerajaan abadi memperingatkan dengan panik. Ini adalah perangkat pengontrol energi yang sangat besar. Ia dapat menghitung tingkat ancaman terhadap perisai energi melalui energi eksternal. Sistem secara otomatis mengaktifkan mode pertahanan terkuat. Perisai pelindung terus menebal, terminal yang terhubung ke pembuluh darah super spiritual menyerap energi secara gila-gilaan. Akhirnya itu berubah menjadi lapisan terluar dari perisai berkah pertahanan. Boom, diikuti oleh suara yang menggetarkan surga. Perisai pertahanan juga bergetar hebat, dampak energi menyebar dengan perisai energi sebagai pusatnya. Hingga menyebar ke seluruh kerajaan elang perang. Setiap sudut kecil telah terpengaruh, sangat menakutkan. Tapi ini belum berakhir. Sesaat kemudian, bilah energi hitam besar bertabrakan dengan perisai energi. Cahaya pedang yang lebih kokoh di dalamnya terus melakukan gerakan memotong. Klik, perisai energi yang tebal retak lapis demi lapis. Palsu, ini tidak mungkin. Semua orang di kerajaan abadi tampak tidak percaya. Bahkan jika Ye Junlin memukul dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menerobos. Wanita misterius ini benar-benar melakukannya, seluruh dunia berguncang hebat. Seolah-olah sedang terjadi gempa besar dengan kekuatan dahsyat. Semuanya terbalik, 4 kata ini tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Setelah beberapa saat, retakan pada perisai energi bahkan lebih serius. Akhirnya titik batas dengan kekuatan terkuat terpicu. Klik, seluruh perisai energi tiba-tiba hancur. Energi bilah energi hitam akan segera menghilang. Namun, energi yang tersisa masih membelah jurang tak berdasar ke dalam tanah di dalam kerajaan abadi. Energi setelahnya tiba-tiba menyebar, semua fasilitas dan mesin di dalamnya hancur. Kerajaan abadi menderita banyak korban. Pertahanan terkuat kerajaan abadi tidak lebih dari ini. Gong Qianqiu ditangguhkan di udara. Penghinaan tertulis di wajahnya. Tentu saja, ini lebih pada kepuasan, karena para pejabat senior kerajaan abadi telah mengatakannya sebelumnya. Pukulan penuh Ye Junlin tidak dapat menghancurkan perisai energi. Namun, dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan perisai energinya langsung musnah. Buatlah keputusan, seperti yang diharapkan, pemimpin ini dapat menghancurkan Ye Junlin. Bunuh. Gong Qianqiu menahan keinginan untuk tertawa dan memberikan perintah kepada para pengikut lagi.
Meskipun perisai energi dihancurkan, banyak elit yang bertahan di kerajaan abadi. Dia ingin melenyapkan kerajaan abadi dari dunia ini sepenuhnya. Jika Anda memotong rumput tanpa mencabutnya, ia akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Gong Qianqiu menganut prinsip ini, jadi dia tidak akan memberikan kesempatan kepada kerajaan abadi untuk kembali lagi. Di saat yang sama, kita juga harus melepaskan tembakan pertama kekuatan Sekte Qianqiu di dunia. Pengikut Sekte Qianqiu berteriak meminta pembunuhan. Satu sisi sekuat pelangi, moral pasukan satu pihak hancur. Ditambah dengan fakta bahwa Du Gu Xiao memimpin elit Sekte Qianqiu, itu seperti seekor harimau yang bergabung dengan kawanan domba. Para pejabat senior dan elit kerajaan abadi hampir tidak mampu melawan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, pertempuran telah usai. Hampir semua pejabat senior dan elit kerajaan abadi terbunuh. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari setengah jam. Tidak ada kerajaan abadi di dunia. Serangan kilat. Gong Qianqiu memimpin serangan Sekte Qianqiu seperti serangan yang menghancurkan kerajaan abadi dalam bentuk serangan kilat. Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang, Agen Elang Hitam, menunggu badan intelijen semua pihak menyampaikan kabar ini, berita tentang kehancuran kerajaan abadi yang dilakukan oleh Sekte Qianqiu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wajah semua kekuatan tampak ngeri, dan semua orang dalam bahaya. Kekuatan misterius ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Seluruh dunia terkejut, bersambung.